Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan Laravel out ya. Bentar, kita buka dulu untuk Laravel headnya. Oke, di sini saya menggunakan Laravel 12. Kita coba cara opennya gimana. Kita buka di open case saja. Ini masih kosongan ya. Oke, terus kita buka Visual Studio Code-nya. Ini oke, yes. Nah, sekarang kita setting di PKI NV. Oke, di NV sini menggunakan MySQL ya, saja MySQL. Terus nama database-nya tutorial Laravel 12. Oke, ini kita save. Terus kita jalankan server MySQL-nya. Kebetulan di Laravel Heart tidak ada fitur MySQL-nya, harus berbayar. Di sini saya menggunakan bantuan dari web service Laragon ya, untuk server MySQL. Nah, kita start, terus kita buka dokumentasi dari Laravel 12. Di bagian security autentikasi, di sini sudah disediakan yang namanya mana nih, Laravel Bridge ya. Nah, cek dulu. Oke, tidak ada. Harusnya ada di sini. Namanya itu Laravel Bridge. Cari. Cari di sini Bridge. Nah, benar, kita cari lagi Bridge. Atau enggak kita pergi ke dokumentasi Laravel 11 saja. Sebenarnya sama saja. Kita cari yang namanya Bridge. Nah ini. Sekarang kita install dulu yang ini, tahap ini. Oke, kita close. Kita buka terminal. Kita enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, sini sudah selesai. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, PHP install PHP Artisan Bridge install. Enter. Oke, di sini ada pilihan ya. Di sini menggunakan blade saja, nggak usah aneh-aneh. Oke, what do you dark mode? Yes. Oke, tes unitnya pakai PHP unit. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika kalian bingung, nanti saya bisa sematkan di deskripsi ya untuk link-link yang penting dan step-stepnya. Oke, kita langsung lanjut ke step berikutnya, npm artisan migrate. Yes, kita pilih yes. Oke, akan migrasi database baru, npm install. Kita cek. Oke, tidak ada. Terus kita npm run dev karena kita menggunakan feed ya. Kita cek di browser, kita refresh. Oke, di sini sudah muncul ya otomatis login dan register. Sudah disediakan otomatis. Secara basic ya, ini sudah bisa digunakan. Lalu kita coba kembali, kita register ya. Kita register dulu, apakah berfungsi. Di sini namanya kita kasih admin saja, admin@mail.com, passwordnya admin12345, admin12345. Nah, ini untuk contoh saja ya, jangan diterapkan di website resmi atau protection. Kita pencet register. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard ya. Sudah disediakan dashboard, kita tinggal customisasi yang penting-penting saja. Ada halaman profile, dapatkan otomatis. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini sangat singkat dan simpel sekali settingannya. Oke, kita bisa logout, kita cek logoutnya. Oke, langsung ke halaman sini, redirectnya kita login memakai email tadi ya, mail.com. Oke, sudah bisa. Mungkin cukup sekian pada sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.